kamu adalah anak saya katanya. Kamu adalah orang Jepang sekarang. Karena kamu adalah anak saya gitu. Di ininya tuh ya. Dia sambil ngomong. Terus aku kan kayak sedih ya, kayak gitu kan kayak. Terus kayak aku kayak bingung mau bilang apa ya, karena terharu dan bingung. Arigatou gozaimasu. Terus dia kayak ngasih wawasan wejangan sesuatu dan lain-lain. Hingga pelan-pelan mata dunia terbuka dan kau memberi cinta atas cinta yang kau tanam. Hingga akhir mata manusia menerima dan kau menuai kasih atas kasih yang kau sebar. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Halo bro brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Malam ini ya guys ya, aku mau sedikit cerita aja, curhat. Jadi ada hikmah menarik guys yang ingin aku sharing ke kalian semua. Di balik kepindahan aku di tempat yang baru dan di kerjaanku yang saat ini guys. Dan juga di balik kenapa kok aku memilih untuk tidak pulang ke Indonesia dan langsung lanjut dari magang ke TG gitu kan sekarang, di tempat yang sekarang. Ini adalah sebuah keputusan yang sangat nekat sebenarnya dari aku pribadi, dan keputusan yang sebenarnya nggak terlalu dipikir panjang guys, karena keputusannya waktu itu langsung pat gitu, satset. Jadi ini sebenarnya bukan sesuatu yang aku rencanakan dari awal guys. Aku nggak pernah kepikiran sama sekali untuk menyewa tempat tinggal kayak gini sendirian, bayar lebih mahal, kemudian memilih untuk pindah di tempat yang baru, jauh dari teman-teman yang lain, teman-teman satu angkatanku ya, teman-teman yang istilahnya susah senang dari awal gitu. Aku mulai kepikiran untuk pindah itu sekitar bulan Desember lalu guys, tahun 2024. Itu ketika 6 bulan lagi aku mau pulang berarti. Jadi setengah tahun lagi di Jepang tuh aku benar-benar mulai kepikiran guys, ini arahnya mau kemana ya gitu. Nanti mungkin kalian juga bakal ngerasain. Kalau di tahun pertama, tahun kedua itu ya masih ngerasa oke-oke aja gitu, jalanin aja. Tapi pas udah mau pulang, sekitar 6 bulan mungkin mau pulang itu kita udah mulai resah, kayak bingung. Aduh ini kemana ya arahnya nih. Pulang ke Indonesia, terus buka usaha atau kerja di mana dan lain sebagainya, itu udah mulai kepikiran. Kemudian apakah aku lanjut di sini dengan kondisi kayak gini atau kayak gimana, banyak kepikiran tuh guys. Dan benar-benar di hari itu aku lagi posisi itu benar-benar lagi nggak nyaman guys. Satu, nggak nyaman di pekerjaan, kemudian nggak nyaman di ini juga ya, di tempat tinggal itu, karena keadaan apartemennya tuh benar-benar kumuh guys, jadi kotor, nggak enak sebenarnya buat ditinggalin. Jadi energinya tuh kayak ngebawa nggak enak aja, nggak baik gitu menurutku pribadi. Kemudian di pekerjaan tuh benar-benar tekanan semua ada padaku guys. Jadi benar-benar capek banget waktu itu sebagai senior ya. Jadi pasti yang selalu disalahin dan selalu dituduh. Jadi kalau aku orangnya selalu mengakui kesalahan guys. Kalau itu aku kesalahanku, pasti aku mau mengakui kesalahan. Tapi yang aku kadang nggak suka tuh ya, dari orang Jepang tuh kadang ada satu orang Jepang yang dia tuh sukanya tuh nuduh gitu. Jadi padahal itu bukan kesalahan kita ya, tapi kita dituduh-tuduh gitu, dan terus-menerus seperti itu kan capek lama-lama ya. Nah itu. Jadi waktu itu aku tiba-tiba guys pulang kerja, langsung aku memutuskan untuk nelpon ke Kumiai, lapor ke pembimbing ya untuk negosiasi. Wah pokoknya aku pengen pindah. Gak tau guys, aku pokoknya waktu itu di pikiranku tuh kalau apa sih, aku pengen lanjut di sini tapi aku pengen pindah
nggak mau di cabang, aku pengen di pusat, dan aku pengen nggak apa-apa harus nyewa apartemen sendiri, nggak apa-apa nggak dibayarin apartemen sama perusahaan juga nggak apa-apa gitu. Atau pindah ke perusahaan lain waktu itu. Jadi atau pindah ke perusahaan lain. Tapi sebenarnya waktu itu kondisi keuanganku juga baru pulih guys. Jadi baru pulih, baru selesai kayak beres bayar utang dan lain-lain. Jadi belum punya tabungan yang banyak. Itu karena bapak tuh ninggalin utang yang cukup banyak ya, jadi aku harus rela dan siap untuk membayar ya dan lain-lain. Jadi bingung waktu itu ya, aduh ini gimana nih gitu kan, apakah pindah dengan resiko yang lebih besar lagi kan. Resikonya besar guys kalau pindah, kita kan belum tentu diterima juga, pasti nunggu lama lagi, banyak hal gitu kan. Kemudian kita harus cukup nih dalam tabungan kita untuk misalkan biaya hidup selama masa nunggu lagi kan, kayak gitu. Nah kemudian juga aku berpikir untuk kalau pulang nih ke Indonesia, pulang ke Indonesia tuh mending kita kan pindah ke TG ya, mending visa TG-nya tuh cepet turun gitu, cepet langsung bisa buat berangkat lagi ke Jepang. Karena banyak kasus yang visa TG-nya tuh lama guys turunnya guys. Nah jadi ada ketakutan seperti itu. Oh kalau aku pulang nih misalkan 2-3-4 bulan, oh udah habis semua guys, habis gitu. Karena apa? Karena satu, pulang dari Jepang otomatis kita nggak bisa langsung dapat pekerjaan ya. Apalagi kalau misalkan kita punya niat balik lagi ke Jepang ya, pasti dalam pikiran kita ya cuman ya pulang ke Indonesia buat ketemu keluarga, terus ya nyelesain kumpul-kumpul dan lain-lain, main dan lain-lain. Karena nunggu buat ke Jepang lagi. Kecuali kalau misalkan kita udah memutuskan untuk udah nggak berangkat lagi ke Jepang, pasti kan kita pulang dari Jepang udah siap-siap mau bisnis dan lain-lain kayak gitu ya. Nah akhirnya aku putusin negosiasi lah, aku tetap lanjut di sini tanpa pulang, nggak apa-apa, pindah apartemen sendiri, yang penting bisa kehidupan baru dan lain. Pokoknya aku bener-bener ngotot guys, aku pengen di tempat yang baru ini. Meskipun ya guys ya, padahal orang-orang di sana tuh, orang-orang Jepangnya tuh pada nakut-nakutin kayak, ih kamu ngapain pindah ke pusat gitu kan, di pusat tuh lebih ketat, di pusat itu orang-orangnya galak-galak, di pusat tuh orang-orangnya serius katanya gitu guys. Banyak yang nakut-nakutin. Di sini bebas, di sini di cabang lebih enak katanya, nggak ada atasan, nggak terlalu disiplin juga, nggak apa-apa dan lain-lain. Kenapa kamu malah pengen pindah? Aneh katanya. Orang di sana aja pengen pada pindah ke cabang, kamu dari cabang pengen pindah ke pusat. Jadi orang Jepangnya tuh banyak yang kayak gitu. Aneh. Tapi nggak tahu kenapa guys, hatiku tuh bener-bener nggak, aku pengen pindah. Aku lebih suka yang disiplin malah. Aku lebih suka guys perusahaannya tuh yang dia aturannya ada, standar SOP-nya tuh ada gitu, dan juga membuat kita tuh buat bertumbuh. Itu yang aku suka. Jadi kalau di sana di cabang itu nggak ada meeting, nggak ada apa ya, orang Indonesia tuh kayak diajak meeting sama satu line lah minimal gitu kan, sama orang-orang Jepangnya, sama atasan bahkan, sama kaco, sama bucu tuh nggak ada guys. Tapi di tempat yang baru ini itu ada kayak meeting. Jadi misalkan ada komplain dari konsumen gitu kan ya, terus misalkan ada banyaknya barang yang Furio, banyak barang yang NG, banyak kesalahan, itu dibahas di meeting dan dibahas setiap orangnya gini. Jadi kita tuh harus bertumbuh gitu. Karena kalau misalkan kita ngelakuin kesalahan tuh pasti nanti dibahas di meeting. Jadi kan nggak mau ya kita dibahas di meeting karena kesalahan kita kan. Jadi nggak mau kita bekerja tuh lebih apa ya, berusaha lagi, berpikir lagi dan lain-lain. Nah di sini hikmah terbaiknya guys sebenarnya guys. Jadi entah bagaimana ya, Tuhan tuh benar-benar membimbing aku guys, menuntun langkahku ini guys. Aku selalu ngikutin kata hati guys. Aku nggak pernah ngikutin apa kata orang ataupun ngikutin sebenarnya kayak kata orang tua pun aku nggak ngikutin. Jadi orang tua malah selalu kayak ya udah mama gimana kamu aja. Ya aku lebih suka kayak gitu karena ini hidupku gitu kan. Jadi aku tuh orang yang pengen ngambil alih kendali hidup sendiri guys. Jadi akulah nahkoda di hidupku, aku yang pengemudinya gitu. Jadi kalau aku nabrak, aku nggak bakal nyalahin siapa-siapa kok gitu. Kalau aku pun bangkrut, jatuh, terpuruk, aku nggak bakal nyalahin orang tua, aku nggak bakal nyalahin siapapun.
Jadi aku adalah orang yang selalu nyalahin diri sendiri guys. Jadi kalau misalkan aku gagal, kalau misalkan aku hidup kurang beruntung, kalau aku selalu nyalahin diri sendiri. Oh berarti aku kurang berjuang, oh berarti aku kurang berusaha, oh berarti aku tidak sungguh-sungguh kayak gitu. Jadi aku selalu nyalahin diri sendiri, nggak pernah aku nyalahin siapapun guys. Gitu. Apalagi nyalahin pemerintah ya, demo gitu, enggak. Aku bukan tipikal yang kayak gitu. Udah nyalahin diri sendiri ya. Gitu. Jadi aku ambil kendali selalu kayak gitu. Entah bagaimana Tuhan guys membimbing aku sampai aku pengen di sini, ketemu lah guys. Dan aku ditempatkan di satu tempat di sebuah land yang katanya itu paling orang gak suka karena cairannya berbahaya dan juga kurang bagus guys ke tubuh kita dalam jangka beberapa waktu yang akan datang. Tempatnya itu ya pokoknya jarang ini pokoknya di paling pojok gitu kan, landnya juga paling pojok, kecil gitu. Dan di situ ada satu orang Jepang namanya Yokoyama Sang. Seorang kakek-kakek, dia umurnya tuh 61 sekarang, 61 tahun guys. 61 tahun. Dan ternyata memang Tuhan pengen mempertemukan aku dengan dia guys. Selama ini guys, aku selalu ketemu sama, entah baik di Indonesia sama di Jepang ya. Sebelum ketemu Yokoyama Sang, aku ketemu sama orang tuh yang selalu arogan. Jadi ketemu orang tuh yang sukanya marah-marah, ketemu orang tuh yang selalu gak sabaran gitu kalau kerja. Dan semua aku kerja di Indonesia sampai di Jepang, itu aku ketemunya sama kayak gitu, orang-orang yang arogan. Sumpah guys, demi Allah guys, selalu aku ketemu aneh gitu kan. Kok aku ketemunya sama yang kayak gini-gini terus gitu kan. Tapi guys, pas yang sekarang ini, ya Allah guys, ini aku kayak ketemu sama almarhum bapakku sendiri guys. Sifatnya mirip banget guys. Dari fisiknya aja ya, tingginya sama, cara bercandanya, gaya bercandanya sama, cara ngebercandain akunya tuh sama kayak bapak aku dulu ngebercandainnya, caranya tuh sama, cara ngomonginnya sama, cara ngajarinnya sama. Kata aku, dan di situ sebenarnya aku udah ngerasa aku nyaman banget di situ ya, cara dia ngajarin, cara dia ngomong, cara dia cerita. Dan dia orang yang juga suka cerita guys, suka bagi pengalaman. Jadi dia banyak curhat tentang kehidupannya dia guys. Jadi saya tuh dulunya katanya gajinya tuh dulu tuh dia gaji tuh sebulan tuh sampai 100 juta kerja tuh dia, gila. Tapi karena ada masalah guys sama istrinya, terus juga istrinya tuh pokoknya ada masalah sama pimpinan perusahaannya lah gitu. Jadi ada hubungan antara pimpinan perusahaan dia yang lama dengan keluarganya tuh, ada keluarga istrinya ada masalah. Alhasil membuat dia akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri guys dari yang gajinya 100 juta itu. Setelah itu juga karena ada masalah dengan keluarganya, dia bercerai. Tapi yang bikin aku salut guys, ketika dia cerai sama istrinya dan ninggalin anak 2, seluruh hartanya guys, seluruh nih dia bilang, seluruh harta saya, rumah, uang tabungan saya, semua saya kasih ke istri saya. Wah, aku kan tanya ya, kenapa kok bisa kayak gitu? Dia sambil senyum, kimochi katanya, perasaan. Gila kata aku, ini orang hatinya baik bener guys, artinya hatinya baik. Dan sekarang saya jatuh miskin katanya gitu, tapi saya lebih bahagia dengan kondisi saya sekarang, kata dia gitu. Nah, dia sekarang punya istri baru, ya istri barunya tuh dia lebih ngehargain dia, lebih apa ya, mungkin lebih sayang sama dia gitu. Dan dia tuh pas aku tanya hobinya apa, hobinya tuh suka berbagi, suka bagi orang. Jadi guys, ketika pertama kali aku datang ke situ, jadi dia sering ngasih uang 100 yen, nih beli jus katanya, nih beli kopi, nih beli apa, kayak gitu ya. Aku selalu, aku orang nggak enak kan guys ya, dajobu gitu kan, aku jatuh, gitu, aku suruh nolak ya, iyo, justru kayak naik, beli jus katanya, kata aku, ya Allah, dikasih, ya udah aku terima. Aku nggak enak tuh guys, besoknya
setiap jam 3 istirahat yang ketiga itu beli kopi. Terus selalu kayak gitu, aku selalu nolak ya, tapi aku selalu habis mendapatkan aku beli itunya, terus aku selalu itadakimasu gitu, arigatou gozaimasu gitu. Nah karena dia baik ya sama aku ya, aku nggak boleh nih terus-terusan dia harus ngasih ke aku ya, aku nggak mau gitu kan. Aku secepat mungkin guys, besoknya aku lihat dia sering beli kopinya apa, minumannya kayak gimana ya, dia sering beli kopi ini, oh aku besoknya aku beli guys, pagi-pagi aku udah nenteng tuh, pagi-pagi ohayou gitu kan, aku taruh aja di mejanya tuh, apa itu katanya, nani sore gitu kan, kohi gitu kan, kohi gitu aja gitu kan, arigato, dia tuh seneng gitu, arigato nih gitu. Nah dia tuh kalau dikasih tuh arigatonya tuh udah berkali-kali tuh, arigato nih gitu, tadakimasu, kujutsu sama deshita ini ya tuh. Nah dari situ kita jadi kayak apa, kayak beradu berbagi gitu. Kayak kalau misalkan dia ngasih jus, aku juga besoknya nggak mau kalah gitu, selalu kayak gitu terus kayak gitu sampai dia tuh banyak nanya tentang kehidupanku guys. Jadi karena dia juga ngebongkar kehidupan dia pribadi, alhasil ya aku juga ya sama gitu kan, dia terbuka ya aku juga terbuka. Dia ngebahas tentang kehidupan dia dari masa muda sampai tua gitu. Jadi dia juga pengen tahu mungkin ya, banyak nanya tentang diri aku pribadi. Aku bukannya cerita tapi dia yang nanya gitu, kehidupan keluarga kamu gimana, aku cerita aku kayak gini dan lain sebagainya. Nah dia tuh mungkin agak tersentuh mungkin ya, juga ngelihat aku orangnya nggak pernah sedih, nggak pernah ngeluh di kerjaan, nggak pernah nunjukin muka kayak nggak pernah. Jadi kayak ya happy aja guys, seneng aja meskipun aku kayak nyeritain bapakku udah nggak ada gitu kan, dan sekarang aku ngurus ibu sama adikku gitu kan, tapi dengan cara yang senang gitu, happy aja ceritanya gitu kan. Terus kata dia teh taiheng desu ne, katanya berat ya gitu kan, tapi meskipun berat ada kebaikan kata dia gitu, pasti ada kebaikan katanya di balik itu. Kataku teh mungkin awalnya dulu berat gitu, tapi kalau sekarang sih saya nggak ngerasa berat, itu justru saya seneng gitu, berarti saya ada manfaat dan ada guna di sini gitu. Terus dari cerita-cerita itu lama-lama kita jadi hubungannya tuh makin deket gitu guys, makin deket. Kita jadi sering bagi tukar line ya, jadi kita punya line gitu, punya line sering chat, sering video call kayak gitu. Dan dia juga kadang sering cerita tentangku ke istrinya katanya gitu. Dan dia tuh mulai nanya-nanya kayak, kamu di apartemen udah lengkap semua katanya. Udah sih alhamdulillah udah lengkap semua gitu, udah punya gini-gini gitu. Terus tanya kayak ulang tahun kamu kapan, terus kalau gajian tuh kamu biasanya beli apa gitu, apa yang lagi pengen kamu beli kayak gitu ya. Kata apa kamu suka baju atau apa, kataku teh enggak sih, aku jarang nggak suka baju, nggak suka beli baju gitu, kayak apa sih gitu, orang jelek tuh bajunya yang biasa-biasa gitu, jadi nggak terlalu tertarik kayak sama fashion gitu. Terus pas ini aku bilang aku lagi ngumpulin uang buat beli monitor kataku tuh ya. Jadi ada laptop gitu, cuman pengen ada monitornya biar bisa lebih luas gitu, lebar ininya gitu. Oh berapa itu ya katanya, nggak tahu sih, paling 1 juta 2 juta kataku gitu ya. Terus gitu kan ya, nanti juga dapat katanya pas gajian kayak gitu. Guys, 1-2 minggu kemudian kalau nggak salah guys, tiba-tiba malam-malam aku lagi jogging malam ya, lagi jalan kaki tuh di tengah-tengah kota. Dia ngechat, "Rojak, kamu udah tidur belum?" "Belum," katanya, "ini lagi jalan-jalan santai malam-malam." "Belum tidur," katanya, "jam berapa?" "Jam 10 gitu." Terus kata dia teh, "Aku telepon ya," dia video call. "Saya tadi," katanya, saya udah tidur tapi kebangun, tiba-tiba inget katanya, "Saya punya monitor yang udah nggak kepake di gudang," katanya, bilang gitu. "Oh bener," kataku teh gitu, "daripada saya buang, kamu mau pakai enggak?" "Oh," kata-kata, "beneran gitu." "Untuk kok," gitu kan, "beneran mau dibuang itu?" gitu kan. "Iya, soalnya nggak kepake lah," katanya, "dia ngapain gitu, tapi kalau misalkan kamu mau pakai nanti saya anterin," kayak gitu.
Iska kata Iska gitu kan, ya kalau boleh mah gak apa-apa daripada dibuang gitu kan, kalau benar mah ya udah katanya, nanti saya anterin ya ke rumah. Itu bener guys, dia anterin ke rumah, ke sini ya. Aku persiapan ya kan, wah besok dia mau ke rumah gitu kan, aku nggak boleh kayak masa dia ngasih sesuatu aku juga nggak ngasih sesuatu ya. Aku mikir apa ya, cari makanan Indonesia guys, pokoknya cari makanan Indonesia di sini gitu, terus beli minuman gitu. Terus aku belajar di Google juga ya gimana caranya berterima kasihnya dan lain sebagainya lah ya, kayak gitulah. Pokoknya aku belajar banyak gimana caranya nerima tamu orang Jepang ke rumah gitu, karena belum pernah guys, belum pernah gitu. Jadi gimana tuh aku bingung. Akhirnya ke rumah guys, bawa TV, bawa monitor ya. Kata aku ya Allah, terus dicoba di sini, terus ngomong banyak hal di sini ya, ngobrol cerita, nanya foto ya, nanya pengen tahu foto keluargaku, pengen tahu foto pacarku, kan ada yang ngegantung-gantung di situ juga ada ya. Terus lihat, ngobrol banyak kayak gitu. Terus lama kelamaan guys, jadi kita makin akrab gitu, makin akrab. Dan jadi sering video call. Kadang kau lagi apa gitu kan, terus lagi ini nonton YouTube. Terus aku udah sambil pegang gitar, kok bisa gitar ya? Bisa dong ya. Cuma nyanyi kalau lagu Jepang nyanyi. Terus dia tuh istrinya sampai nangis guys, aku nyanyi gitu kan, nyanyi lagu Mirai gitu pakai ini. Saya terharu katanya, kamu penyanyi yang hebat gitu, kayak gitu dan lain-lain lah. Terus dari dia menangis kayak gitu tuh, dia bilang si ininya tuh, si Yokoyama-san bilang, kamu tuh kamu orang yang berbeda katanya gitu. Dia bilang ke aku, kamu orang yang berbeda gitu. Saya melihat kamu bertalenta kata dia gitu. Saya terima kasih gitu, tapi sebenarnya enggak kata gitu. Terus si istrinya yang bilang, iya katanya, si bapak bilang katanya, kamu di pekerjaan cepet banget bisanya katanya, kamu udah kayak orang Jepang katanya, bisa ngomong gitu, bisa ini kayak gitu. Kata aku teh, aku ngomong belepotan kayak gini gitu kan, emang iya gitu kan, iya katanya, dibandingkan sama orang Jepang yang di situ katanya, kamu lebih cepat katanya. Nah di situ aku dapat satu poin guys, ternyata kalau kita kerjanya serius, kitanya kerja sebenarnya orang di sekitar kita tuh pasti ngelihat guys cara kerja kita kayak gimana, kita tuh tulus nggak kerjanya, serius nggak kayak gitu. Aku selalu gimana caranya 100% guys kerja, mau gajinya kecil mau 100% kerja mah gitu udah, karena nanti dibayar sama Allah tuh dihalain kayak gitu. Terus dia tuh bilang gini, ojak sawa katanya gitu, ore no kodomo da gitu, kamu adalah anak saya katanya, kamu adalah orang Jepang sekarang, karena kamu adalah anak saya gitu, di ininya tuh ya, dia sambil ngomong. Terus aku kan kayak sedih ya, kayak tuh gitu kan, kayak terus kayak aku kayak bingung mau bilang apa ya, karena terharu dan bingung. Arigatou gozaimasu. Terus dia kayak ngasih wawasan wejangan sesuatu dan lain-lain. Pokoknya tuh dia bilang, kamu nggak usah ngerasa sendirian ya gitu, kamu nggak usah ngerasa kesepian gitu, kamu nggak usah ngerasa nggak usah takut gitu di sini. Meskipun mungkin sebelumnya di sana katanya di cabang kamu punya orang tua juga gitu kan, ada orang Jepang yang sayang sama kamu juga, tapi di sini saya orang tua kamu ya gitu, anggap saya kayak bapak kamu gitu, karena saya anggap kamu udah kayak anak saya sendiri gitu. Terus aku bilang, hai otosan gitu kan, siap bapakku gitu. Di situ aku sedih guys, terharu banget guys, kok bisa gitu. Terus dia kayak ngasih ujangan-ujangan gitu, kayak ngasih nasihat-nasihat gitu guys. Kata dia tuh, pokoknya saya mendukung semua yang kamu lakukan gitu. Kamu berusaha keras dari pagi gitu, sampai malam, kamu melakukan banyak hal gitu. Dan kamu juga ngurusin keluarga kamu nggak lepas tanggung jawab gitu. Tapi percaya katanya, ada kebaikan di situ. Dia selalu bilang guys, jadi dia selalu bilang, bukan kayak nggak bilang kayak, oh kamu berat ya, kamu ini enggak, tapi dia tuh selalu bilang. Jadi dari awalnya dia suasana lagi kayak ceria kayak gitu, terus tiba-tiba
serius gitu bunganya tuh, tapi ingat katanya ada kebaikan gitu. Iko to aru sa gitu, iko to aru. Itu aduh, kalau tuh aku cuman gini aja gitu kan. Karena apa ya guys ya, dia tuh benar-benar kayak orang tuh baik beneran guys. Makanya ketika dia bilang kayak gitu ke aku ya, karena dia nganggap aku anak di sini ya, di perusahaan. Jadi ketika aku disuruh bantuin di lain-lain, suruh dimanapun, dia bilang ke orang Jepangnya tuh, awas ini anak gue nih, kayak gitu. Ini anak saya nih gitu. Jangan diiniin, ajarin yang benar kayak gitu. Kalau misalkan aku ngelakuin kesalahan pun ya, malah yang disalahinnya tuh orang Jepangnya. Gimana sih kamu gak ngajarin ini? Itu aku ya mungkin hikmah yang terbesar yang hari ini aku dapat guys. Mungkin alasan kenapa aku waktu itu pengen pindah ke sini gitu. Kenapa aku pengen ke sini? Mungkin Tuhan pengen bertemu gitu, mempertemukan aku guys dengan Yokoyama namanya. Dan itu benar-benar kayak mengobati sedikit guys, kayak kerinduan aku sama bapakku. Dan ternyata aku di sini nggak sendirian gitu. Tuhan tuh kayak selalu memperhatikan gitu. Itu guys, hikmah. Wah, ceritanya mungkin nggak menarik ya bagi kalian guys, tapi bisa diambil pelajaran. Sebenarnya aku orang nggak apa ya guys ya, bukan tipikal orang yang apa maksudnya ya, cari muka kayak gitu. Tipikal orang yang pengen dinilai baik, kelihatan baik, enggak guys. Aku tuh orang yang apa adanya. Orangnya tuh sebenarnya selengean. Di kerjaan juga sering ngelakuin kesalahan, sering apa, tapi aku bukan tipikal orang yang selalu mengkambing hitamkan orang. Enggak. Aku selalu kayak, kalau aku salah ya aku ngaku salah. Terus aku langsung minta maaf. Makanya nih 3 kata ini guys, jangan kalian pernah lupakan kalau di Jepang. Minta maaf, terus juga berterima kasih, minta tolong. Udah, kalau minta bantuan jangan lupa yoroshiku onegaishimasu, itu penting. Kalau dikasih bantuan sekecil apapun, dikasih apapun, jangan lupa arigatou gozaimasu. Udah. Terus kalau misalkan kita melakukan kesalahan, jangan ngelak, jangan kayak mana. Sumimasen deshita. Moshiwake arimasen deshita. Saya salah gitu kan. Dan di situ kita langsung gimana caranya? Hai. Segi wa kyotsukemasu gitu kan. Selanjutnya saya akan berhati-hati kalau misalnya melakukan kesalahan. Makanya kan aku tulis tuh di ebook yang aku jual, di ebook percakapan sehari-hari yang isinya khusus di tempat kerja kan ada deh di link yang di deskripsi. Nah itu khusus aku buat sebenarnya guys, biar bisa bantu teman-teman yang barangkali kalian nanti akan bekerja di Jepang kayak gitu. Dan ternyata guys, pentingnya bisa bahasa Jepang tuh untuk itu guys, untuk kita bisa memahami satu sama lain. Dulu ketika aku nggak bisa bahasa Jepang, itu susah guys buat ngobrol sama orang Jepang. Buat memahami dia cerita nggak bisa, nggak ngerti. Dan buat jawab juga nggak ngerti. Dan ketika kita pengen ngejelasin kehidupan kita kayak gimana dulunya, kita pengen ngejelasin tentang sebenarnya hati kita tuh seperti apa, susah. Itu makanya penting guys buat kita bisa bahasa Jepang dan mempelajari lebih dalam lagi. Minimal di keseharian kita. Nah itu yang sebenarnya poin penting kerja di Jepang, harus bisa bahasa Jepang tuh untuk itu. Dan aku ngerasa oh iya ternyata kalau kita bisa bahasa Jepang tuh kita lebih mudah di sini, komunikasi lebih enak, lebih nyambung. Karena sekarang aku kerjanya full dengan orang Jepang, ya ngomongnya sama orang Jepang terus guys. Jadi jarang ngomong sama orang Indonesia, kecuali ya kalau udah pulang gitu kan ketemu sama orang Indonesia. Tapi kalau di tempat kerja instruksi semuanya gitu. Dan kalau nggak tahu tuh, aku bisa gini, kalau misalkan nggak ngerti nih, ada beberapa kosakata yang kadang nggak ngerti ya, udah dikasih instruksi nih, kadang aku ngeblank. Ada masa-masa gitu ada guys. Kadang dikasih instruksinya tuh kepanjangan gitu kan, kecepatan. Itu kadang gitu kalau aku gitu. Kadang kayak ada nggak hai enggak. Dulu tuh waktu awal-awal aku sering hai. Kalau sekarang gitu. Jadi dia juga nanti ngerti, dijelasin lagi gitu. Shimasen gitu kan. Moikai gitu. Nggak ngerti, tapi dia senyum, dia ngerti. Oh gitu, Ojak ngerti. Dia jelasin lagi dengan cara yang berbeda, lebih pelan. Kayak gitu. Pokoknya jangan pura-pura ngerti yang itu. Kemudian ya kita harus menyimak dengan baik guys. Simak.
Kalau nggak ngerti langsung bilang sumimasen, mada wakarimasen gitu kan. Sumimasen dulu desu ka gitu. Tanya lagi. Karena tipikal orang Jepang itu ngomongnya juga beda-beda guys. Ada orang Jepang itu dia cara ngejelasinnya tuh pelan, lambat, ngerti kita orang asing ada. Ya, jadi santai gitu kan. Kore sa gitu kan. Kore te sa, mazu ne, hajime ni ne, kore chato chūmon souを見て、10面を確認して、これ数が合うかどうか確認してね。で、ano gitu. De, rackingして出し入れて、その後、他の、製品とか確認して、これは納期がまだあるかなって、これは納期が急ぎだなって。そこから始めるのがいいと思うよって。Kadang jelasin pelan gitu. Tapi ada yang cepet deh. Sekarang aku pindahkan ke yang lain. Cepet banget guys. Ini. Kore sa, kore harada ne. Kore harada ne. Hai. Kore harada. Ima karu. Kore harada ne. Kore ne. Kore asa no oki yo. Kore, toriazu, kore komashite. Kalau nggak ngerti guys. Sumpah. Gak bohong guys. Berbedanya tuh. Ada yang pelan banget ngajarin ke Yokoyama tuh pelan ke aku ngajarin. Kore sa. Kore ne. Chotto 磨いてね、ちょっと磨いて、これを使って、で、終わったらバフして、で、次はメッキ. Misalnya gitu, dia pelan gitu. Tapi ada yang sampai sekarang, aduh, itu aku bener-bener harus fokus guys. Jadi, dia tuh yang ininya, yang kerjanya ya, aku yang ngebungkus-bungkusinnya. Jadi barangnya tuh harus sesuai kan, yang dia kerjain sama yang ini, terus di gambarnya harus sesuai, hitungannya harus sesuai. Aduh. Pas aku tanya sumimasen, kore doko no? Shirang. Suku mite. Aku nanya, ini barang apa? Dari perusahaan mana? Shirang. Mite, jibun mite. Kamu lihat sendiri, kamu kakunin sendiri kan? Aduh, kalau aku. Jadi harus bener-bener guys, ekstra guys. Nah, jadi pesannya buat teman-teman semua, kita harus siap guys. Kita kan nggak pernah tahu kita bakal ketemu orang Jepangnya yang kayak gimana. Yang penting kita harus bisa adaptasi. Nah, intinya adalah dari kita sendiri guys. Jangan pernah untuk kita kerja setengah-setengah. Kerja 100%. Berhubungan dengan rekan kerja juga 100% optimal, profesional. Itu. Terus jangan punya mindset meminta. Kita dari Indonesia memang dari negara yang antah berantah misalkan. Terus kita ke orang Jepang tuh kayak pengen diberi, pengen dikaruniai, pengen diapung, jangan. Selalu kita juga punya hati juga pengen beri. Kalau dia beri, kita juga harus beri. Jangan kalah. Jangan takut, pokoknya dia kasih hadiah, harus juga saya kasih hadiah, nggak bisa. Itu. Jadi harus ada timbal balik. Itu yang menurutku. Kalau cuma dari diri kita sendiri, apalagi lebih bagus dari diri kita. Kebaikan muncul dari diri kita. Kepedulian itu yang utama. Ada sampah di jalan, pungut, jangan lupa. Tunjukkan kita tuh benar-benar punya akhlak gitu, punya kesopanan. Itu guys, pasti kita pasti dihargai guys. Pasti dihargai di Jepang. Yakin aku. Kita komunikasi baik, mimik muka yang ceria, yang tidak tegang di pekerjaan. Ya mungkin setiap orang beda-beda ya, tapi kalau aku sendiri kayak gitu. Aku bukan tipikal orang yang tegang kayak enggak. Orang kocak kayak ini ya, jadi suka bercanda aku orangnya. Ya kalau ketawa yang ngakak biasa gitu kan. Jadi enggak merendahkan diri di hadapan orang Jepang. Kita setara sama manusia gitu kan. Kita harus punya tetap junjung tinggi harga diri kita. Jadi jangan merendahkan diri, tapi rendahkan hati. Itu kalau diri jangan direndahkan, hati yang harus direndahkan. Sumuhun, mangga, punten kan kalau orang Sunda kan gitu. Hampura. Tohon muhun. Nah gitu. Oke. Ya gitu guys ya, obrolan kita malam hari ini. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya guys. Oke. Selamat malam. Mau ditonton mau tidak terserah. Assalamualaikum.